Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini, minggu terakhir bulan Februari 2021, masuki pelajaran 9 dengan judul Kesiapan Menghadapi Kematian. 2 Korintus 4:16 sampai 2 Korintus 5 ayat 10. Kesiapan menghadapi kematian. Seandainya besok kita diumumkan akan dipanggil Tuhan, apakah siap Bapak Ibu Saudara? Kalau belum, seperti apa hal-hal yang kita lakukan? Kalau sudah siap, apa yang perlu kita persiapkan? Mari kita berdoa lebih dulu. Kami siap belajar firman-Mu hari ini, Bapa. Kami mohon dengan kerendahan hati Roh Kudus menolong hamba-Mu dan jemaat-Mu yang di rumah mereka masing-masing, sehingga kami mengerti, mengenal Engkau dengan baik. Firman-Mu memberkati kami hari ini. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kesiapan menghadapi kematian. Ada kata yaitu ingatlah akan kematianmu atau memento mori, bahasa Latin. Ingatlah akan kematianmu. Saudara, kalau dalam suasana sehat seperti ini, cerah seperti ini, apalagi keluarga kita, teman kita ada yang ulang tahun, kita bicara tentang kematian itu tabu, nggak umum, nggak lazim, nggak pas. Berita kematian, bicara tentang kematian pas di rumah duka, atau ada saudara kita yang dipanggil Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita semua, sejauh mana kesiapan Bapak Ibu Saudara semua menghadapi kematian. Dalam ayat tadi, bagaimana kita diajak untuk siap menghadapi kematian. Ingat, seperti gambar di slide di sini, kita terlahir dengan satu cara, lahir melalui rahim ibu kita. Tapi kematian menjemput kita dengan berbagai cara. Ingat peristiwa beberapa bulan kemarin, pesawat jatuh, sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu orang meninggal. Tanah longsor, nggak kita, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Berbagai cara orang meninggalkan dunia. Tapi satu cara orang datang ke dunia, yaitu terlahir melalui rahim ibunya. Kita lihat bagaimana tatkala berbagai cara kematian menjemput kita. Ada cara yang santai, tenang, tapi dengan cara yang tragis. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, bagaimana kesiapan kita menghadapi kematian. Yang pertama, tidak tawar hati. Kita lihat keyakinan Rasul Paulus di sini. Di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Firman Tuhan mengajarkan kita tidak khawatir. Karena apa? Hidup di dalam Yesus Kristus, jaminan keselamatan itu sudah dianugerahkan. Ini yang dilakukan Paulus. Mengapa tidak khawatir Paulus?
Dia dalam hidupnya semenjak berjumpa dengan Yesus secara pribadi di Damsyik, itu menjadi titik tolak hidupnya. Dia berserah sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia mengimani setiap hal yang dilakukan, yang difirmankan, dan itu bertumbuh. Dan inilah yang membuat Paulus tidak khawatir menghadapi kematian. Dia menyadari semakin tua secara jasmani semakin merosot kesehatan jasmani, tapi manusia rohani kami semakin kuat dan kami tidak merosot. Oke, pendengaran, penglihatan, penciuman kita semakin bertambah usia, semakin turun. Tapi Paulus di sini, manusia rohani kami tidak. Kami tidak tawar hati, meskipun maut menghampirinya, karena aku memperhatikan hal yang kekal. Fokus. Karena itu dikatakan Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena apa? Paulus meyakini betul di dalam Yesus ada jaminan. Tentu dia nggak tawar hati. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Dan ditegaskan juga oleh Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Tentu saudara, tawar hati, ragu, cemas, gak sungguh-sungguh, itu membuat kita tidak tenang. Karena apa? Belum meyakini Yesus 100% adalah Tuhan dan jaminan hidup kita. Dikatakan 2 Timotius 4 ayat 6-8, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikarenakan kepada oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Di sini, saudara, kesiapan menghadapi kematian. Paulus tidak tawar hati, karena hidupnya betul-betul dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia melakukan, dia mengabarkan Injil ke seluruh Asia Kecil, ke Eropa, sehingga orang mengenal Kristus, sehingga orang diselamatkan. Itulah keyakinan Rasul Paulus seharusnya terjadi dalam hidup kita. Ia sadar kematiannya sudah dekat. Secara umur di dunia betul-betul cepat berkurang, karena sakit penyakit secara alami itu bertambah. Tapi manusia rohani Paulus tidak tahu, karena dia fokus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rindu bertemu Yesus karena sudah memberikan yang terbaik hidupnya di dunia bagi kemuliaan namanya, dan siap mendapatkan mahkota kemuliaan. Yang kedua, kesiapan apa di dalam menghadapi kematian? Tadi jangan tawar hati. Yang kedua, kita mengenal Allah dengan benar atau sungguh-sungguh. Ya. Mengenal Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Mengapa harus mengenal Allah dengan benar dan sungguh-sungguh? Kalau kita mengenal Allah dengan sungguh, kita tahu janji-janjinya, dan janji-janjinya itu iya dan amin. Ya, kita perhatikan 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu, ya, itu Yunaninya oidamen, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Mengapa Paulus yakin setelah mati Allah itu sudah menyediakan tempat kediaman yang kekal di surga? Karena dia dekat dengan Tuhan.
Karena dia yakin janji-janjinya. Karena dia melihat kebesaran kuasa Tuhan. Sehingga apa? Dengan tahu di sini, dengan mengenal betul, dia lebih yakin janji Tuhan itu iya dan amin. Beda kalau orang nggak pernah belajar firman Tuhan, nggak pernah mengimani firman Tuhan. Wah, yang dipikirkan hal-hal yang jasmani, yang di dunia ini. Bagaimana hidupnya bisa tenang? Bagaimana hidupnya bisa mengamini bahwa mengenal Tuhan berkat yang luar biasa, kekuatan. Meskipun maut, kematian akan menjemputnya. Itu Yesus katakan, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal kinos. Itu terus menerus. Saya sudah rajin sekolah minggu, cukup seminggu sekali mendengar nama Yesus, itu salah besar. Saya sudah dibaptis, cukuplah. Kan syaratnya itu aja, menjadi anggota gereja. Itu salah kaprah. Sehingga setiap hari tidak ada hubungan dengan Kristus, tidak ada komunikasi penyerahan, kesungguhan, itu tidak bertumbuh orang seperti itu. Karena tidak mengenal Allah dengan baik. Perhatikan kerinduan Paulus di sini. Filipi 3:10-11. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia oleh kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di sini dampak mengenal Allah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, berarti tahu janji-janji. Tentu Paulus katakan tadi, aku tahu Allah telah menyediakan tempat yang kekal bagi saya. Jadi kesiapan menghadapi kematian, tidak tawar hati, sungguh-sungguh mengenal Allah. Katakan, Allah yang mempersiapkan semuanya itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Perhatikan, mengaruniakan roh sebagai jaminan segala sesuatu sudah disediakan bagi kita. Dikatakan Efesus 1:14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Karena itu mengenal Allah dengan baik berarti kita mengenal firman-Nya, mengenal janji-janjinya. Atau Paulus tadi dengan yakin Allah telah menyediakan tempat. Tapi kalau kita ragu, aduh, selamat enggak ya? Aduh, aku masih banyak dosa yang kulakukan. Itu iblis menjauhkan kita dari Tuhan. Kan itu saudara, kesiapan kita menghadapi kematian, satu, tidak tawar hati. Meskipun manusia jasmania kita sering lemah, tapi manusia rohani kita dikuatkan. Karena apa? Ada jaminannya. Yang kedua, kesiapan menghadapi kematian. Mari kita mengenal Allah dengan baik. Hanya di sana ada janji yang membuat kita kuat, tenang. Lebih maut akan menjemput kita. Sehingga tatkala Allah mau menjemput kita, seperti firman Tuhan 1 Yohanes 2:28, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan. Ayat ini mengingatkan bagi orang-orang anak-anak Tuhan yang masih meragukan keselamatan dalam Kristus, bagi anak-anak Tuhan yang belum mengenal percaya Yesus sungguh-sungguh, tatkala Yesus datang dan kematian menjemput kita, Rasul Yohanes tidak ingin kita malu. Karena apa? Tatkala kita mengenal Yesus, tidak ada buah, nggak ada sesuatu yang kita persembahkan. Karena itu tidak ingin ya, tidak usah malu nanti terhadap Dia. Selamat oke, tapi nggak dapat mahkota. Itulah yang Tuhan akan anugerahkan bagi kita. Dan mari
pesan Pemazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini sangat singkat. Mari kita gunakan hidup ini dengan bijaksana. Kita yang sudah mengenal firman Tuhan, kita yang sudah mengerti jaminan keselamatan dalam Kristus, mari, sebab maut kalau menjemput, kematian kalau menjemput, tidak ada yang tahu. Oh, saya masih muda, mungkin Tuhan menjemput mereka yang usianya lebih tua, yang sudah jompo. Saya nggak mungkin dijemput. Tidak ada rumus seperti itu. Kalau maut akan menjemput kita, kematian akan menghampiri kita, kita tidak ada yang tahu. Lihat, yang kecelakaan naik pesawat, naik kereta, naik kapal laut, bencana alam seperti akhir-akhir ini, gempa, tanah longsor, banjir, nggak ada yang tahu. Karena itu firman Tuhan mengajarkan, mari kita menghitung hari ini, menghidupi hari sekarang ini dengan bijaksana. Sudahkah kita mensyukuri hidup yang dianugerahkan Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan berkat materi bagi kemuliaan namanya? Karena semuanya titipan, dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu Mahatma Gandhi juga pesannya, hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok, ya, dan belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Nah, di sini pesan di sini supaya kita bijak. Oh, besok kalau kita mati, apa yang harus kuhidupi hari ini? Apa yang harus kulakukan saat ini? Artinya kita ada kesungguhan mensyukuri hidup dan menghidupi hidup yang sementara di dunia. Dan kita berkarya bagi Tuhan seakan-akan kita hidup selamanya di dunia. Lah, ini membutuhkan hati dan pikiran yang bijak. Kan, saudara, seperti permohonan pemazmur tadi, mari ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, dan hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin mengenal dengan baik kebesaran Tuhan, kesiapan menghadapi kematian, yaitu kita jangan tawar hati, karena Yesus sudah menyediakan, menjamin hidup kita. Dan mari kita mengenal Tuhan terus menerus, sehingga janji-janjinya membuat kita kuat tatkala mau menjemput kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami siap tatkala maut menjemput kami. Dan kami juga bijak menjalani hidup yang Engkau titipkan bagi kami di dunia sekarang ini. Karena kami tidak tahu apa yang terjadi besok bagi kami, bagi keluarga kami, bagi saudara kami. Yang terbaik, kami berserah dan mengimani setiap firman, karena Engkau sudah menganugerahkan hidup bekal bagi kami. Dan kehidupan yang akan datang, itulah kehidupan yang sejati. Tidak ada air mata, tidak ada jerih payah, yang ada sukacita. Bila kami syukuri Tuhan, hidup yang Kau anugerahkan sekarang, kami lebih bijak menjalani, mengisi hari-hari kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah belajar firman Tuhan hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.